Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eka Yeni Rahmawati dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, dengan nomor induk mahasiswa 12204183064. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi aljabar, di mana khususnya adalah pengertian limit dan bentuk limit itu sendiri. Untuk adik-adik yang menonton, silahkan pahami dan catat hal-hal yang penting ya, dan jangan skip video ini supaya kalian paham. Limit fungsi aljabar. Pada limit fungsi aljabar ini kan sudah saya sampaikan tadi, nanti kita akan mempelajari tentang pengertian limit fungsi aljabar dan bentuk dari limit fungsi aljabar tersebut ya. Nah, pada bentuk ini nanti saya akan menjelaskan tentang pendekatan nilai X dan nilai fungsi fx jika didekati dari kiri dan kanan. Nah, sehingga nanti ada suatu penyelesaian dari limit itu. Nah, oleh karena itu, setelah adik-adik melihat video ini, itu diharapkan dapat mengetahui arti atau pengertian dari fungsi aljabar serta bentuk dan penyelesaian fungsi aljabar itu ya. Nah, penyelesaian ini masih bersifat sederhana, belum ke sifat yang rumit atau lebih kompleks. Nah, jadi ini tuh adalah modal awal kalian untuk menuju ke materi limit yang lebih kompleks tadi ya. Apa itu limit fungsi aljabar? Limit fungsi aljabar adalah perilaku suatu fungsi yang mendekati nilai tertentu. Misalnya, ada fungsi fx. Limit suatu fungsi fx untuk x mendekati c adalah harga yang paling dekat dari fx pada saat x mendekati c. Nah, pada bab sebelumnya atau materi sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tuh apa yang namanya fungsi aljabar. Nah, misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan x plus 1. Jika x-nya ini adalah 1, maka tinggal kita substitusikan. Ini tinggal kita ganti 1, sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jika limit itu apa gitu ya. Nah, ini nih yang perlu ditekankan nih. Limit suatu fungsi fx untuk x mendekati c. Nah, c di sini itu adalah bilangan real. Bilangan real itu ada banyak ya, ada kayak pecahan dan bilangan bulat gitu. Dan bilangan lainnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ini untuk x mendekati c. Nah, dan di sini kan x-nya itu kan adalah 1. Nah, tapi nanti yang kita cari itu bukan x sama dengan 1. Misalkan x mendekati c. C-nya kan ada 1, x mendekati 1. Itu hasilnya berapa? Misalkan adalah 2, tapi itu bukan hasil yang sesungguhnya. Hanya adalah bilangan yang mendekati hasil dari x mendekati 1 itu. Lihat pengertian di sini. Nah, harga yang paling dekat dari fx pada saat x mendekati c itu adalah artinya adalah apa? Hasilnya ya. Jadi hasilnya bukan itu tapi mendekati seperti itu ya. Kita ambil contoh lah di suatu garis bilangan, suatu pendekatan nilai x dari kiri dan dari kanan ya. Misalkan ada suatu garis bilangan. Ini adalah garis bilangan real ya. Ini ada bilangan 5 nih. Bilangan 5. Bilangan berapa aja nih yang mendekati? Nah, ini kan dari kiri nih. Bilangan dari kiri yang mendekati 5, yang paling dekat adalah bilangan 4. Nah, seperti ini 4. Dan ini nih, yang dari kanan nih kayak gini menuju ke sini terus. Yang paling dekat dengan 5 berapa? 6. Oke.
Kalau seperti ini nih, dipecah-pecah nih, kok ada 4,1, 4,2, 4,3 dan seterusnya. Nah, bilangan yang mendekati 5 itu berapa? Kan bukan 4 sama 6 lagi, melainkan 4,9 dan 5,1. Nah, jadi mendekat, terus mendekat, tapi itu bukan 5. Nah, ini terus. Kalau seperti ini loh, 4,99, 91, 92, 93 sampai 9 ada lagi nih. Terus bilangan yang mendekati 5 berapa? Ini 4,99 dan 5,001. Nah, ini maksudnya mendekati itu seperti ini. Kalau ini dari kiri dan ini adalah yang dari kanan ya. Hasilnya itu bukan 5 tapi hanya mendekati ya. Dan kalian kan biasanya kalau udah 4,99 atau 5,1 kan biasanya dibulatkan 5 ya ta? Nah, itu kan sebenarnya bukan 5 kan, yang kalian tulis di situ hanya pembulatannya. Nah, itulah yang maksudnya mendekati. Nah, ini. Oke. Nah, dalam suatu pendekatan nilai X dari kiri dan kanan itu dapat diambil suatu pengertian. Nah, yang pertama, semua bilangan real X yang mendekati C dari kiri. Nah, ini adalah bilangan real X dari kiri itu sebelah sini. Dapat ditulis. Nah, penulisannya bagaimana? X tanda panah C pangkat min. Ini itu dibaca X mendekati C dari kiri. Nah, kalau dari kiri tandanya min ya, min. Kemudian yang kedua, semua bilangan real X yang mendekati C dari kanan. Nah, dari kanan kayak gini ya, menuju ke sini nanti ya. Dapat ditulis X tanda panah C pangkat plus, dibaca X mendekati C dari kanan. Yang ketiga itu adalah semua bilangan real X yang mendekati C baik dari kiri maupun kanan. Nah, dari kiri maupun kanan itu ditulis X tanda panah C. Nah, bacanya bilangan X mendekati C baik dari kiri maupun dari kanan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan nilai fungsi f(x) jika x dari kiri dan dari kanan. Tadi kan ada suatu bilangan tuh, sekarang kita langsung ke fungsi nih. Nah, misalkan itu diberikan suatu fungsi 2x kuadrat min 4x per x min 2 tidak sama dengan 2. Loh, kenapa di sini kok tidak boleh sama dengan 2? Coba perhatikan. Jika x-nya itu 2, kalau disubstitusikan di penyebutnya saja deh, di penyebutnya 2 min 2 itu berapa? 0. Suatu bilangan jika dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi, artinya tidak ada penyelesaian. Loh, masa nggak boleh? Kalau gitu bagaimana? Nah, kalau itu terjadi tuh kita itu menggunakan yang namanya limit tadi, pendekatan X mendekati C tadi ya, C nya 2, nah berarti X mendekati 2, hasilnya nanti adalah yang mendekati X sama dengan 2, maksudnya bukan mutlak, itu hanya suatu pendekatan ya, kayak pembulatan yang kalian lakukan sehari-hari itu loh. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, kita buat tabel supaya lebih mudah. Tadi kan yang kita cari kan ada mau X sama dengan 2 ya, kan tadi tidak diperbolehkan karena hasilnya 0. Tapi kita nekat mau X sama dengan 2 nih, gimana? Nah, di sini tuh hasilnya berapa? Kita menentukan pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan. Seperti itu. Nah, dari kiri itu diperoleh kayak gini ya. Ini X-nya nanti yang sebelah sini, XS ini kalian substitusikan di fungsi ini. Misalnya
X-nya 0, nah hasilnya 0. X-nya 1, ya, X-nya 1, 2 kali 1 ya, 2 kali 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 4 sama dengan kan 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Min 2 dibagi min 1 gitu kan, 1 per min 2 kan sama min 1. Nah, min 2 bagi min 1 hasilnya 2. Nah, ini nanti disubstitusikan ke sini hasilnya kayak gini. Ya. Nah, kita bicara dari ini ya. Jika pendekatan nilai fungsi f jika didekati dari kiri. Nah, dari kiri kan sini. Lihat tabel ya. Nah, ini 1,99. Nah, ini kok ada titik-titiknya. Ya. Ini nanti komanya tuh 9 sampai tak terhingga banyaknya itu berapa gitu. Nah, hasilnya nanti kan di sini kan ada hasilnya 3,98. Nah, nanti kemungkinan itu hasilnya juga 3,9. Enggak tahu 9 berapa. Nah, seperti yang sudah kita lakukan berhari-hari, sehari-hari pembulatan misalnya 3,9 itu jika dibulatkan kan 4, atau yang mendekati 3,9 itu bilangan berapa gitu, yaitu 4. Jadi nilai fungsi f(x) jika didekati dari kiri itu hasilnya adalah 4. Ingat, hasilnya itu adalah juga pendekatan, mendekati, bukan hasilnya itu, bukan hasil mutlak. Nah, kalau terusan ke sini kan 3,9998, 3,98 kan nanti kan pokoknya 9-nya ada banyak kan mendekati 4 seperti itu ya. Kalau terus sampai sini sampai kedua gitu ya. Nah, penulisannya seperti ini. Ini tuh bacanya limit fungsi f(x) untuk x mendekati 2 dari kiri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika dari kiri itu tulisannya kayak gini karena itu adalah suatu fungsi dan ini adalah limit, maka ada tulisan lim. Nah, ini maksudnya limit f(x). Nah, untuk f(x) di sini tuh bisa ditulis fungsinya langsung bisa ditulis tuh boleh. Hasilnya berapa? 4 ini diperoleh dari mana? Nah, ini Bu, ini dari sini ke sini terus kayak gini kan. Nah, nanti hasilnya 3,998, di sini nanti bisa 3,999, entah pokok 9 kan kayak kita tuh mendekati bilangan 4, atau nanti kalau kita bulatkan kan hasilnya 4 gitu ya. Nah, kemudian pendekatan nilai fungsi f(x) jika x didekati dari kanan. Nah, kalau dari kanan itu ke sini nih, ini sampai sini terus. Nah, kan 4,000000 nanti ya. Kalau di sini hasilnya 4,0000 kayak kita tuh mendekati bilangan 4 karena ada 0000 gitu. Mendekati 4. Jadi, jika kita dekati dari kiri, maka hasilnya juga adalah 4. Nah, penulisannya sama, hanya kalau didekati dari kiri itu tandanya adalah plus. Karena limit fungsi f(x) untuk x mendekati 2 dari kiri itu sama dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati 2 dari kanan. Nah, sama kan 4 dan 4. Maka limit fungsi x mendekati 2 itu sama dengan 4, baik didekati dari kiri dan kanan, itu hasilnya adalah 4. Nah, sepertinya sudah saya jelaskan tadi ya. Ini tuh bukan 2 tapi mendekati 2. Nah, ini kan hasilnya 4 tapi hasil aslinya bukan 4, hanya mendekati 4 seperti itu. Nah, jika dibuat grafik nanti seperti ini nih. Grafik ini kayak kita membuat grafik pada umumnya. Kita lihat nih x-nya berapa, y-nya berapa, ya gini, x-nya 0, y-nya 0, x-nya 1, y-nya 2 gitu ya.
terus yang di sini X-nya 3, kena 6 gitu ya. Dan masih banyak lagi 6 ini kan 4, 5, 6 nya ada di sini. Nah 2 itu kayak ini, 4 ini hanya mendekati ya, ini bukan 4 sebenarnya. Oke. Limit fungsi itu mempunyai sifat. Nah sifatnya itu apa? Nah limit fungsi f(x) untuk x mendekati c jika dan hanya jika limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari kiri itu sama dengan limit f(x) untuk x mendekati c dari kanan. Nah tadi kan yang dari kiri kan ada 4 kan hasilnya, yang dari kanan adalah 4. Jadi dari kiri dan kanan itu sama hasilnya. Misalkan kalau 4 ya 4 semua, 2 semua. Nah kalau yang kirinya 2 terus yang kanannya 1 gimana? Tidak bisa. Loh, apakah ada? Ada dong. Nah kayak gini nih. Misalnya diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan min x plus 4 untuk x kurang dari 2. Dan fungsinya lagi nih x min 1 untuk x lebih dari 2. Nah kita buat tabel ya. Tabelnya ya tentunya 2. Oh iya saya mohon maaf, ini kayaknya ada salah ketik. Ini sebenarnya f nya itu adalah huruf kecil, ini bukan huruf besar. Nah kita tulis nih, kita tulis misalnya nilai x nya itu 1 sampai 2,6 ya. Kan ini kayak kita tuh mendekati bilangan 2, mendekati itu kan. Nah ini tuh kurang dari 2 itu fungsinya ini, fungsinya ya sama ini saya tulis di sini. Maksudnya jika lebih dari 2 kita tidak diperbolehkan menggunakan rumus ini. Jadi sebenarnya sudah mentok dari sini, sebenarnya ini juga tidak ditulis, tidak apa-apa, ini hanya untuk perjelas, yang sini tidak boleh ditulis ya. Nah jika kita substitusikan itu kan hasilnya kayak gini. Begitu juga yang lebih dari 2 ini kita substitusikan, yang sini tidak boleh ditulis karena apa? Ini bukan masuk ke syarat yang ini. Nah loh, sebenarnya ini tuh juga tidak boleh ditulis, hanya untuk memperjelas. Nah tadi kan saya jelaskan untuk pendekatan dari kiri dan dari kanan kan harus sama. Coba kalian perhatikan yang ini nih, 1,8 ini kan x nya 1,8 kan y nya atau nilai f nya 2,2. Dan di sini 2,2 di sini, maaf ya, ini 1,2. Nah, jika kita terus mendekat dari 2, dari kiri, misalnya dari kiri, itu kan hasilnya kan paling kecil itu 2, misal paling kecil itu 2. Sudah mentok, tidak bisa 1. Sedangkan di sini yang dari kanan jika mendekati itu bisa sampai 1 berapa, bukan 1. Nah, jadi gitu. Tabel dapat dipilih berapa hal, yaitu untuk nilai x makin mendekati 2 dari kiri hasilnya adalah 2 ini ya, 2 mendekati kan, mendekati terus sampai pokoknya 2, berapa nanti hasilnya 2. Kita juga ini hasilnya nanti 1. Nah jadi karena ini dari kiri 2 didekati dari kiri 2 dan dari kanan 2, maka limit fungsi f(x) mendekati 2 itu tidak ada ya, tidak ada karena syaratnya ini kiri dan kanan itu harus sama ya, harus sama. Nah coba perhatikan, diketahui f(x) sama dengan x plus 1. Tentukan limit x mendekati 3, limit fungsi x untuk x mendekati 4, limit fungsi f(x) untuk x mendekati 5. Tabelnya kayak gini. Untuk yang mendekati 3 ini kan, mendekati 3
sama seperti tadi 3,9. Nanti kalau 2,99999 sampai tak terhingga, hasilnya juga tetap 3,9999 tak terhingga. Begitu juga 3,1. Nah, bisa disimpulkan nanti hasil dari X mendekati 3 itu adalah 4, karena kalau ini terus ke sini tuh adalah 4. Begitu juga yang 4 terus hasilnya 5. Begitu juga kayak gini ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kayak gini. Kan tadi saya membicarakan tentang pendekatan, ya kan? Pendekatan seperti itu. Ini kan 3, kita langsung substitusikan. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Begitu juga yang 4 tambah 1 hasilnya 5. 5 tambah 1 hasilnya 6. Loh, kok ini kan langsung kayak fungsi-fungsi aljabar biasa, bukan limit gitu ya kan, kayak gini. Biasanya kalau terjadi hal seperti ini, limit X mendekati C, maksudnya limit fungsi X untuk X mendekati C itu sama dengan FC. Itu merupakan anggota dari daerah asal atau domain efek itu sendiri. Jadi ini merupakan domain atau asal dari fungsi efek itu, seperti itu ya. Makanya hasilnya bisa sama, itu ada syaratnya gitu. Jika X-nya itu bukan daerah domain ya, itu nanti akan diperoleh nilai tak tentu. Nah, untuk nilai tak tentu ini akan dibahas di materi materi nanti di pertemuan ketiga atau keempat ya, bukan pertemuan ini ya. Itu hasilnya jadi beda. Kayak yang contoh pertama tadi itu bisa disebut dengan limit fungsi X mendekati C tak tentu, tapi nanti ada cara tersendiri. Nah, jika kayak gini nanti langsung bisa disubstitusikan seperti biasa kayak fungsi-fungsi yang lainnya ya. Nah, itulah materi tentang pengertian limit dan bentuk limit. Nah, untuk materi selanjutnya adalah sifat-sifat limit yang akan saya bahas di part 2 atau di pertemuan kedua.